Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldi Wijaya dari Prodi Sastra Inggris kelas B angkatan 2019 dengan NIM 1914 026044. Pada video kali ini saya akan mereview tentang bab 8, yaitu upaya pelestarian dan keberlanjutan budaya di lingkungan hutan tropis lembab Kalimantan. Pada review kali ini, di bab ini yang sudah kita bahas adalah tentang pelestarian dan keberlanjutan budaya di lingkungan hutan tropis lembab Kalimantan, atau juga bisa kita sebut dengan melestarikan dan menjaganya. Dalam upaya pelestariannya dan keberlanjutan budaya hutan tropis di Kalimantan, terdapat beberapa dinamika dan tantangan yang dihadapi. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh faktor perubahan budaya dan sosial itu sendiri. Antroposentrisme dan modernitas merupakan faktor determinan dalam mempengaruhi perubahan kebudayaan di lingkungan hutan tropis Kalimantan. Pemanfaatan sumber daya hutan dan sumber daya alam secara umum di lingkungan hutan tropis Kalimantan telah mewarnai perjalanan sosial budaya dan ekonomi di Kalimantan. Ada beberapa masa dan era yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang masa nomaden dan berladang berpindah. Praktik hidup nomaden dan kegiatan berladang berpindah berlangsung di masa prakolonial hingga kini. Akan tetapi di masa sekarang, masyarakat nomaden dan berladang berpindah semakin sedikit di Kalimantan. Terutama pola hidup nomaden hanya sedikit komunitas masyarakat Dayak yang masih mempraktikannya. Sebagian besar masyarakat pedalaman Kalimantan, khususnya masyarakat Dayak, telah memilih pemukiman menetap dan pekerjaan yang tetap. Lalu ada juga setelah itu ada era pertambangan minyak dan batu bara. Pada era ini dimulai di era kolonial di Kalimantan Timur. Minyak pada mulanya ditambang oleh Belanda dan di Sanga-Sanga, Balikpapan, dan Tarakan, sekarang di Kalimantan Utara. Bahkan Balikpapan dan Tarakan dikenal dengan kota minyak, artinya kota Balikpapan dan Tarakan tumbuh berkembang karena adanya aktivitas pertambangan minyak di masa kolonialisme Belanda dan Jepang hingga kini. Lalu ada era selanjutnya, yaitu era industri kayu, banjir kap, dan pemanfaatan hasil hutan. Era banjir kap ini dikenal sebagai membanjirnya industri perkayuan di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur. Christoph Obidzinski pada tahun 2003 dalam disertasinya di Universitas Amsterdam berjudul Logging in East Kalimantan, Indonesia: The Historical Expeditions of Intelligeti, mendokumentasikan dan menggambarkan bagaimana proses perambahan hutan di Kalimantan Timur. Karena banyaknya kegiatan dan era yang dapat mengikis kekayaan hutan di Kalimantan, pemerintah mengimbau untuk mengadakan reboisasi dan Kaltim Go Green sebagai program pemerintah provinsi dan kabupaten di Kalimantan Timur. Dari sekian banyak program pelestarian alam di Kalimantan, sesungguhnya kearifan lokal dan kearifan lingkungan masyarakat Kalimantan sendirilah yang telah terbukti menjaga kelestarian alam Kalimantan. Sayangnya, pola penggunaan kekayaan alam di lingkungan hutan tropis Kalimantan oleh masyarakat lokal, khususnya masyarakat Dayak, tidak diadopsi oleh pihak luar dan cenderung bersifat ekstraktif dalam menggunakan kekayaan alam di Kalimantan ini. Padahal masyarakat Dayak, khususnya di Dayak Kenya, Kalimantan Timur, telah berabad-abad hidup berdampingan dan menyatu dalam Kalimantan dengan alam Kalimantan itu sendiri.
Keakraban dengan hutan dan sungai telah membuat masyarakat Dayak di Kalimantan mampu mewujudkan sustanabilitas atau keberlanjutan pemanfaatan alam. Untuk reviewnya sudah sampai segitu, dan pelajaran yang dapat saya ambil dari bab kali ini adalah yang pertama yaitu mengetahui bagaimana upaya atau cara untuk melestarikan dan tetap menjaga lingkungan hutan tropis di Kalimantan. Yang kedua, mengenal era-era yang terjadi di Pulau Kalimantan ini sendiri karena keuntungan dan kerugiannya. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.